Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kuliah konseling Islam kita, memasuki materi tentang terapi ya, terapi sholat. Nah, di terapi sholat ini ada dua sesi. Yang pertama tentang sesi tumak ninah, yang insya Allah minggu depan itu sesi tentang meditasi atau zikrullah. Baik, kita akan bicara tentang unsur-unsur terapi di dalam sholat, khususnya tentang tumak ninah. Ya, di tayangan berikut kalian bisa melihat beberapa hadis yang saya yang saya cantumkan ya. Silahkan kalian baca ya. Saya kira nanti ini bisa dipelajari dan ini untuk menguatkan keyakinan bahwa pentingnya tumak ninah, dan nanti kita akan bahas dari sisi terapinya ya. Baik, psikoterapinya. Baik. Tumak ninah ya. Tumak ninah itu di dalam kajian psikologi itu adalah relaksasi ya. Relaksasi. Jadi kalau psikologi psikoterapi itu, kalau kalian belajar tentang behavior terapi itu pasti akan belajar tentang tumak ninah atau relaksasi. Ada relaksasi progresif, relaksasi nafas, relaksasi mantra, relaksasi letting go dan sebagainya. Nah, kita akan memfokuskan diri pada relaksasi yang ada di dalam sholat. Nah, tentunya terapi ini itu dilakukan setelah proses konseling ya, bukan tiba-tiba terapi gitu ya. Proses konseling, kemudian kita tawarkan kepada klien apakah mau diterapi melalui metode sholat. Tentunya latihannya tidak di sholat ya, latihannya itu di luar sholat, karena proses latihan nanti. Proses latihan ini dipraktekkan di dalam sholat-sholat yang dia lakukan, yang kalian lakukan, sehingga itu memberikan efek terapeutik ya. Efek sholat dia, sholat duhur, sholat maghrib, sholat wajib, itu memberikan efek terapeutik terhadap stres atau permasalahan psikis yang dia alami. Baik, apa sih efek relaksasi? Nah, kalau kita lihat di gelombang otak ya, itu kalau kita rileks, itu kita akan masuk ke gelombang alfa. Ya, alfa ini kondisi terjaga, kondisi waspada, tapi kita kondisinya rileks gitu. Ya, kondisinya rileks. Kondisi alfa saja, sebatas alfa saja itu sudah membuat otot-otot itu rileks ya. Bukan masuk ke theta ataupun delta ya, nanti ketiduran. Jadi cukup di alfa saja ya, kondisi terjaga. Jadi sholat itu bukan seperti hipnoterapi yang masuk ke dalam kondisi setengah terjaga atau malah kondisi tidak terjaga ya. Harus terjaga, kalau kondisi tidak terjaga ya batal sholatnya. Nah, itu harus pada kondisi terjaga tapi relax, atau relax alertness. Jadi relax tapi sadar, relax tapi terjaga ya. Jadi ini kondisinya adalah alfa. Kalau masih di beta bagaimana? Nah, inilah tujuan daripada sholat tumak ninah, itu menurunkan gelombang beta ke alfa. Ingat ya, dari beta ke alfa. Janganlah kebablasan ya, masuk theta ke delta, nanti sujud nggak bangun-bangun, ternyata apa? Ketiduran. Ya, makanya kalau Islam itu kalau ngantuk ya,
jangan sholat ya, ngopi dulu ya, ngopi dulu atau apalah menghilangkan rasa kantuknya itu, baru setelah itu sholat atau tidur dulu enggak apa-apa ya, tidur dulu karena kekenyangan ya, karena kekenyangan tidur dulu, habis bangun tidur lapar. Lapar makan dulu, jangan sholat dulu ya, semuter ya, cuma makan tidur nanti ya. Baik. Nah, kita lihat di bagian ini. Jadi ketika kita melakukan relaksasi ini ya, ini relaksasi ini. Oke, ini relaksasi. Nah, relaksasi ini relax ya, itu yang aktif adalah saraf parasimpatisnya. Ingat ya, saraf parasimpatis. Jadi kalau orang sholatnya itu tegang ya, kaku, biasanya orang yang sholatnya dikusuk-kusukkan gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, itu dikusuk-kusukkan gitu, biasanya tegang ya. Nah, itu saraf simpatisnya yang aktif, maka kondisinya harus rileks ya, parasimpatisnya aktif ya. Bismillahirrahmanirrahim, nah gitu ya. Nah itu parasimpatis, tapi kalau simpatis itu ya Bismillahirrahmanirrahim, nah itu mana simpatis, itu tidak bikin rileks tapi bikin tegang, tidak bikin khusyuk ya. Rileks ini yang bikin khusyuk, maka parasimpatis ini dapat kita aktifasi dengan pasrah, maka matching dengan terapi yang sudah kita bicarakan, yaitu berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, menerima. Nah disinilah nanti dia akan belajar bagaimana menerima, sikap menerima yang dia aktifasi selama sholat, sehingga memunculkan respon relaksasi sehingga sholatnya jadi khusyuk ya. Karena ini sarafnya apa? Saraf otonom ya. Saraf otonom itu kita bisa mengatur ya, mengatur rileks atau tidak rileks. Nah, baik, beda dengan otot yang tidak otonom ya. Misalnya apa? Jantung ya, jantung kalau udah deg-degan disuruh rileks ya nggak bisa ya. Tapi kalau otot, nah, otot itu bisa simpatis dikendorkan, parasimpatis dikendorkan, simpatis dikencangkan kan gitu. Jadi ini ada counter conditioning. Counter conditioning ini jika saraf simpatisnya aktif, maka parasimpatisnya tidak aktif. Kalau kita mengaktifkan saraf parasimpatisnya, maka saraf simpatisnya itu tidak aktif. Jadi kalau kita rileks nggak mungkin tegang, tapi kalau kita tegang nggak mungkin rileks ya. Dan di sholat kita diajarkan untuk rileks atau tumak ninah ya. Baik, sehingga nanti kalau ada klien kita yang bisa kita terapi dengan terapi sholat, maka dia akan bisa melakukan pengendoran otot, melakukan relaksasi ketika dia sholat. Nah kita tahu bahwa sholat itu dilakukan rutin 5 kali sehari, dan itu memiliki durasi ya, kalau betul-betul tumak ninah itu 5-10 menit itu udah bagus sekali ya. Ya, bacanya rileks, gerakannya rileks, itu bisa sampai 10 menit. Dan itu pasti efeknya itu pasti menyenangkan ya. Baik, apa sih pengaruh tumak ninah atau pengaruh relaksasi di dalam sholat? Yang pertama adalah efek ketenangan ya, tenang karena tadi ada gelombang otak ini. Nah gelombang otaknya turun jadi tenang gitu ya, karena ketenangan itu sangat dipengaruhi oleh otak. Ketenangan itu kan kerja daripada pikiran. Nah pikiran kalau dia tidak rileks, otak kalau tidak rileks ya tidak tenang. Tapi kalau tenang berarti otaknya rileks. Jadi kita kendorkan otot-otot, maka akan mempengaruhi otak kita. Baik, lebih mudah dalam mengaktifkan otak kanan. Nah ini
tujuannya untuk problem solving ya. Kalau problem solvingnya itu hanya otak kiri, maka yang muncul itu salah dan benar. Tapi kalau pakai otak kanan, maka muncul kebijaksanaan, kesabaran, keikhlasan, dan lain sebagainya. Penyatuan antara gerakan sholat, bacaan, dan gerak jiwa. Nah ini terjadi sinkronisasi antara gerakan, bacaan, dan jiwa. Ini perlu dilatih juga agar orang itu tidak split itu ya. Ya, gerakannya sholat, bacaannya sholat, tapi jiwanya nggak sholat. Itu namanya terpecah. Sholat, bacaannya sholat, pikirannya ke makanan. Nah ini ya, itu namanya split. Itu tanda orang sulit bahagia. Baik, aktifnya rasa sehingga lebih sadar ya, lebih sadar, aware ya. Sadar sudah saya bahas ya di awal ya, tentang mengaktifkan kesadaran. Bisa diulang-ulang lagi ya, karena klien yang sadar itu akan lebih cepat sembuh daripada klien yang nggak sadar. Nah, di dalam sholat ini juga melatih kesadaran. Dan yang kelima adalah menstimulasi sikap pasrah kepada Allah. Ya, menstimulasi sikap pasrah kepada Allah. Ini kaitannya dengan berserah diri kepada Allah ya. Semakin berserah, orang akan semakin hilang stresnya atau bahkan tidak stres. Lebih mudah menyadari Allah selama sholat. Baik. Oke. Ini yang tadi saya jelaskan, munculnya ketenangan, turunnya gelombang otak ya dari beta ke alfa. Nah, mengapa tumakninah? Ya, relaksasi dapat menekan rasa tegang secara timbal balik atau counter conditioning. Cobalah kalian nanti kalau sholat ya, bacaannya rileks, gerakannya rileks, ya, santai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau ketika iktidal, Rabbana walakal ham. Nah, baru gerakan. Ya. Atau misalnya duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni. Nah, gitu ya, bukan Rabbighfirli warhamni wajibuni warhamni wajibuni warjuni wafini wafuani. Nah, itu namanya tidak tumakninah. Oke ya. Baik. Ini tumakninah itu akan memberikan efek relaksasi sehingga akan menurunkan stres. Ya. Nah ini ya, janganlah kamu sholat dengan terburu-buru. Datangilah dengan tenang dan penuh hormat. Baik. Nanti hadis-hadisnya bisa dibaca ya. Slide sudah saya kirimkan kemarin ya. Baik, sekarang ini relaksasi itu juga akan berpengaruh kepada otak dengan stimulasi yang ada di otot, kemudian tulang belakang ke otak. Nah, kita lihat bahwa ternyata otak yang penuh syaraf ya, itu dialirkan melalui terminal-terminal yang ada di tulang belakang, yang nantinya akan menjurus ke misalnya ke paru-paru, ke lambung, ke usus, ke mana-mana ya, ke mata, ke telinga. Nah, itu melalui tulang belakang. Ya, jadi tulang belakang ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Karena ini nanti ketika kita rileks, otot rileks mempengaruhi tulang belakang mempengaruhi otak mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Ya, terutama misalnya otak akan menjadi lebih tenang. Oke ya. Nah, ini sebab nanti kita lihat relaksasi itu relaksasi di dalam sholat itu kalau kita perhatikan tidak ada
satu gerakan sholat pun yang yang membentuk tubuh kita bungkuk. Coba lihat, berdirinya tegak, rukuknya tulang belakang tegak, kemudian sujudnya tulang belakang juga tegak, kemudian duduk iftirosnya tulang belakang juga tegak. Nah, ini akan menstimulasi otak untuk mencapai ketenangan, terutama ruku ya, terutama ruku itu stretchingnya untuk stretching otot di bagian tulang belakang itu sangat kuat, sehingga ruas-ruas tulang belakang itu akan mengalami pengendoran dan relaksasi, sehingga akan memperlancar kerja saraf-saraf yang masuk ke otak. Baik, ini kita lihat. Nah, ternyata kucing kesayangan kita itu juga melakukan relaksasi ya, pengendoran tulang belakang ya. Ini kalau kita lihat kucing seperti ini ya, ini gerakan apa coba? Sujud kali ya, sujud atau ruku? Nah itu ya, itu kalau sujud dan rukuknya benar itu insya Allah akan membuat tulang belakang kita lebih sehat. Nah ya, intinya bahwa perkuliahan kita itu relaksasi atau tumak ninah di dalam sholat itu akan memberikan efek ketenangan, dan orang stres itu pasti tidak tenang. Kalau tenang itu pasti dia tidak stres ya. Baik, seperti latihan-latihan relaksasi, di relaksasi progresif, relaksasi nafas, relaksasi letting go, dan semuanya itu tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan ya, tujuannya untuk mencapai ketenangan. Baik, sekarang tata caranya ya, ada niat, konsentrasi, merasakan hati dari Allah, tenang, bergerak dengan pelan, mengalir dari mulai takbir hingga salam ya, bergerak pelan mengalir, ini namanya tumaninah. Baik, nanti kalian pelajari sendiri, itu ada berdiri sholat ya, caranya, kemudian manfaat-manfaatnya ini secara kesehatan ya, kemudian takbiratul ihram. Nah, itu bagaimana pengaruh psikis dan fisik ya. Nah, nanti bisa kalian pelajari sendiri, kalian baca-baca sendiri ya. Pada pertemuan kali ini saya hanya menekankan bahwa kalau kita melatih klien kita atau mengajarkan kepada klien kita untuk terapi sholat, maka dia akan merasakan ketenangan di dalam sholat, dan itu akan membantu proses penyembuhan psikisnya ya. Cara-caranya ada di sini ya. Ini ruku, bagaimana caranya ruku ya. Nah, relaksasi di dalam ruku. Ini kalau kita kuliahnya offline, kalian akan saya ajari, tapi karena online ya kalian baca sendiri ya, atau di YouTube saya juga udah banyak. Silahkan baca, silahkan lihat di YouTube saya itu tentang sholat khusyuk atau patrap sholat. Di situ saya mengajarkan tentang posisi-posisi di dalam sholat yang dapat menimbulkan efek relaksasi. Oke, jadi begitu kuliah tentang tumak ninah. Dan yang penting adalah kalian harus belajar juga ya, belajar tentang, sebelum memberikan terapi itu kalian juga harus belajar, harus mencoba mempraktekkan. Bagaimana kalian mau mengajarkan kalau kalian tidak bisa? Oke ya, sorry ya. Baik. Nah, gitu. Kalau ada pertanyaan ya silahkan disampaikan di grup atau di
mana, di grup Telegram atau di grup WA, pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi ya, sehingga kalian bisa lebih paham lagi ya. Baik, insya Allah minggu depan kita akan masih di terapi sholat, tapi berkaitan dengan zikrullahnya atau meditatifnya bagaimana, mindfulnessnya bagaimana. Baik, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.